البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di bab hifdzus sir, menjaga rahasia. Al-hadits sabi' wal ishrun ba'da sab'imi'ah, untuk cetakan yang ini 727. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Masyaallah ya, jumpa Abu Sa'id lagi. Untuk anak-anak, Abu Sa'id siapa namanya? Siapa nama Abu Sa'id? Termasuk 6 yang terbanyak diriwayatkan hadis juga. Ada yang ingat? Iya betul. Bapaknya anak-anak bilang apa? Sa'ad bin Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Baik. Ayahnya wafat di perang Uhud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yuhdi ilal mar'ah, yaitu seorang lelaki yang sudah berhubungan badan dengan wanita, wa tubdi ilaih, wanita itu juga berhubungan badan dengan lelaki itu, summa yang syuru sirroha, lalu laki-laki itu menyebarluaskan rahasia wanita tersebut. Rawahu Muslim. Baik, dalam riwayat yang lain adalah apa? Yaitu inna min a'zamil amanah. Dalam riwayat yang lain, inna a'zamal amanah. Sesungguhnya amanah yang terbesar atau termasuk amanah yang terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah cerita ini tadi. Baik, dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari Al-Qadhi Iyad, seluruh naskah lafaznya seperti ini. Inna min asyarri, yaitu apa? Yaitu isim tafdil, yaitu pakai wazan af'al. Sementara yang fasih adalah alifnya itu dihapus, yaitu syar. Seperti apa? Khair, asalnya akhyar, tapi karena banyaknya penggunaan jadi khair. Kata Imam Nawawi, tetapi dalil-dalil telah banyak menunjukkan bahwasanya dua-duanya dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi SAW orang yang paling fasih. Berarti apa? Berarti dua-duanya adalah benar. Kata Imam Nawawi, dua-duanya adalah memang lughah yang ma'rufah dalam bahasa Arab. Boleh syar, boleh asyar. Baik. Demikian pula boleh khair, boleh akhyar, tak mengapa. Di sini disebutkan sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk. Kata Imam Nawawi, berarti dari sini ada dalil tentang diharamkannya untuk menyebar aib, menyebar rahasia hubungan antara suami istri. Jangan malah suaminya cerita-cerita ke teman mengopinya, istri saya kurang best lah, dia begini-begini. Na'udzubillah. Apa kena mengenal dengan temanmu itu? Na'udzubillah. Baik. Kata Imam Nawawi, dan demikian pula kata pengarang Aunul Ma'bud, siapa itu? Syamsul Haq Azim Abadi. Demikian pula kata Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Ini semua adalah ungkapan dari jima, yaitu apa? Al-ifdha, yaitu apa? Hubungan. Wa qata'ah ba'dukum ila ba'd, yaitu sudah berhubungan suami istri. Dan ini adalah rahasia. Dan dari sini tahulah kita bahwasanya di antara perkara adab banyak juga yang sampai tingkat dosa. Yaitu apa? Kalau dilanggar itu dosa. Jadi adab bukan sekedar masalah mustahab atau makruh, tapi boleh jadi sampai tingkat wajib dan dosa. Baik. Di antaranya adalah ini, bahwasanya ini adalah sesuatu yang haram untuk kemudian menceritakan apa-apa yang terjadi di dalam malam itu, atau ya tak harus malam misalkan. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, hadis ini berisi ancaman yang keras. Kenapa? Karena sampai orang itu dimasukkan dalam jenis orang yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala.
Kenapa disebutkan yaumal qiyamah? Bukankah hukum juga berlaku sekarang? Di sini ada isyarat, kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, bahwasanya ada balasannya. Yaumal qiyamah, yaitu hari pembalasan. Kenapa sampai disebut tentang hari kiamat? Karena nanti ada balasannya atas perbuatannya itu. Adapun untuk riwayat yang lain, yaitu riwayat inna a'dzamal amanah atau min a'dzamil amanah, di sini kata Syamsul Haq Azim Abadi, demikian pula Al-Munawi, demikian pula sebelum mereka semua, bahkan sebelum Nawawi, siapa itu? Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, ini ada mudhaf yang dihapus, yaitu khiyanah. Inna a'dzama khiyanatil amanah. Sesungguhnya pengkhianatan amanah yang terbesar adalah yang disebutkan itu. Jelas apa? Istrimu sudah percaya. Engkau ketika khitbah, ketika apa istilahnya? Merisik, engkau sudah lihat. Dan engkau juga sudah diberi data dari orang-orang terpercaya bahwasanya wanita tak ada yang sempurna, ada kekurangan begini, ada kekurangan begitu. Maka tak perlu setelah engkau menikmati istrimu tahu-tahu engkau cerita ke orang lain. Ini adalah amanah. Kalau memang ada masalah, selesaikan antar keluarga saja, tak perlu cerita-cerita di apa istilahnya tadi itu, di kedai kopi kah, atau di pasar-pasar atau di mana, tak perlu itu. Apalagi sampai dibuat novel, tak perlu. Apa kena mengena dengan novel? Nauzubillah. Baik, maka ini adalah pecah amanah namanya. Sementara kalian mengambil istri kalian itu dengan nama Allah, seperti yang Allah sebutkan di awal-awal surat An-Nisa. Ini amanah yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala nanti. Disebutkan di dalam kitab para ulama, ada seorang suami yang dia mencerai istrinya. Mungkin apa? Ya namanya kecewa atau apa. Kemudian temannya datang, kenapa engkau mencerai istrimu? Ya ada yang saya kurang puas. Temannya tanya lagi, apa itu? Apa kena mengena dengan engkau? Kalau engkau mau melamar, baru nanti orang yang tahu akan cerita. Kalau tak perlu engkau tahu, apa urusanmu? Ya memang tak perlu. Ini menunjukkan walaupun sudah mencerai, tapi dia tahu kadar-kadar hak dan kewajiban. Tak boleh kemudian kekecewaan lalu cerita segala-galanya ke orang lain. Baik, dijelaskan oleh Al-Munawi, sirroha yang syuru sirroha, menyebarluaskan rahasianya, maksudnya adalah aib-aibnya. Baik, kalau kebaikan tak masalah diceritakan kebaikan-kebaikan tanpa apa? Tanpa melanggar hadis yang lain, yang mana Rasulullah menyebutkan apa? Tidak boleh seorang wanita menceritakan tentang teman wanitanya itu ke suaminya seakan-akan suaminya melihatnya. Nah, ini buat nahas sendirilah. Akhirnya apa? Suaminya boleh jadi malah tertarik kepada wanita itu nanti. Naudzubillah. Tapi ini sekedar apa? Menyebutkan yang baik-baik tanpa menyebabkan orang jadi kemudian tergoda dan seterusnya. Dan ini adalah bagian dari menjaga rahasia. Yang syuru, kata para ulama, maksudnya adalah yudhir, yaitu menampilkan aib-aib dan sebagainya itu. Baik, berarti dari hadis ini di antara adab adalah urusan suami istri tak perlu diceritakan kekurangan-kekurangannya kepada orang lain. Karena ini adalah bagian dari rahasia kekurangan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Oh tadi itu ya, rekamannya gabung, tak sah.